Selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya dalam acara Mutiara Pagi. Dalam Mutiara Pagi kita pada kesempatan ini yang disiarkan melalui RRI Sumba, renungan saya beri judul Menjadi Pelita Kehidupan, yang mana renungan ini didasarkan pada Injil Lukas bab 8 ayat 16 sampai 18. Karena itu marilah kita mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, kembali lagi kami haturkan kehadirat-Mu, syukur yang tak terhingga. Engkaulah Allah yang Maha Tinggi, penyelenggara kehidupan kami di bumi ini. Engkau senantiasa memelihara dan menjaga kami, secara khusus melindungi kami dalam istirahat kami pada malam hari ini, sehingga pada pagi ini kami dapat bangun dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini kami hendak mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Karena itu kami mohon kepadamu ya Tuhan, sudahlah kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami, akal budi kami, agar kami mampu mendengarkan, merenungkan dan melaksanakan sabda-Mu, serta kami mampu hidup seturut kehendak-Mu. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada dasarnya, manusia tidak menyukai situasi atau keadaan yang gelap. Kegelapan bisa melambangkan ketidakberdayaan manusia. Situasi yang gelap membuat kita tidak dapat berbuat apa-apa. Rumah yang gelap akan membuat kita merasa takut, sehingga kita tidak akan berani untuk keluar rumah ataupun untuk bergerak. Atau tempat yang gelap akan membuat kita takut untuk melewatinya. Manusia senantiasa mencari jalan keluar untuk mengatasi kegelapan. Kata gelap
memiliki beberapa arti, yakni tidak ada cahaya, malam, kelam, tidak terang, tidak atau belum jelas, samar, ataupun rahasia. Dalam konteks ini, kita menggunakan arti tidak terang atau tidak ada cahaya untuk menggambarkan keadaan yang gelap. Kita membutuhkan cahaya untuk menerangi jalan di malam yang gelap. Dengan bantuan cahaya, kita dapat melihat keadaan di sekitar kita. Pada zaman dahulu, sebelum mengenal lampu, orang-orang menggunakan obor untuk menerangi malam yang gelap atau sebagai lampu. Dalam perkembangan zaman, secara perlahan orang mulai mengenal pelita atau lentera. Pelita atau lentera berfungsi menggantikan obor untuk menerangi rumah yang gelap secara khusus di malam hari. Jika kita kembali kepada masa kecil kita pasti akan menemukan yang namanya lampu gas yang sering digunakan oleh orang tua kita di malam hari. Hal ini dapat kita temukan atau kita temui di kampung-kampung tempat tidak adanya listrik. Pada intinya, ketika keadaan gelap, manusia membutuhkan cahaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan Injil pada hari ini berbicara tentang pelita. Yesus mengangkat perumpamaan tentang pelita. Hemat saya, ada 3 hal yang dapat kita renungkan dari bacaan Injil yang baru saja kita dengar. Pertama, Yesus menegaskan bahwa tidak ada orang yang menyalakan pelita dan meletakkannya di bawah tempat tidur. Jika pelita diletakkan di bawah tempat tidur, maka pelita itu tidak dapat berfungsi dengan baik. Cahaya yang dipancarkan tidak dapat memenuhi seluruh ruangan. Pelita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Di dalam Injil Markus bab 5 ayat 15, Yesus mengatakan bahwa pelita harus diletakkan di atas kaki dian agar bisa menerangi semua orang yang ada di dalam rumah. Kaki dian merupakan tempat untuk meletakkan lampu pelita. Pelita dalam Perjanjian Lama memiliki makna yang sangat mendalam. Di dekat tabut perjanjian, umat Israel harus menyalakan pelita sebagai tanda bahwa Allah hadir di dalamnya. Cahaya melambangkan kehadiran Allah. Dalam kitab Keluaran bab 25 ayat 31 sampai 40, Allah telah memberikan petunjuk untuk membuat kaki dian sebagai tempat untuk meletakkan pelita di dalam kemah suci. Kata-kata Yesus yang digambarkan oleh penginjil Lukas yang kita temukan dalam ayat 16 sebenarnya menunjukkan betapa pentingnya pelita di dalam kehidupan kita. Pelita atau cahaya
memampukan kita untuk bisa melihat keadaan sekitar. Kedua, tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Kita patut bertanya, apa maksud sabda Yesus ini? Dalam budaya masyarakat Yahudi, kegelapan identik dengan kejahatan. Di dalam kegelapan, manusia dapat bersepakat untuk melakukan hal-hal yang buruk. Malam yang gelap merupakan kesempatan bagi kekuatan jahat untuk berkarya. Oleh karena itu, malam hari dipandang sebagai sesuatu yang menakutkan. Jika kita hubungkan dengan sabda Yesus di atas, kita dapat mengetahui bahwa di hadapan terang semua kejahatan akan terbongkar. Tidak ada satu kejahatan di dunia ini yang tidak akan diketahui. Allah akan selalu memberikan cara, bahkan yang tidak dapat dibayangkan manusia, agar kejahatan dapat dibongkar dan diatasi. Jika kegelapan hanya bisa dikalahkan dengan cahaya, maka kejahatan hanya bisa dikalahkan dengan kebaikan. Tipu muslihat dan persepakatan yang buruk hanya dapat dikalahkan dengan kejujuran. Cahaya dapat menunjukkan kepada kita segala perbuatan yang disembunyikan di dalam kegelapan. Ketiga, karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Sabda ini mengingatkan kita akan perumpamaan tentang talenta yang dapat kita temukan di dalam Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Ataupun mengingatkan kita pada perumpamaan tentang uang mina yang dapat kita temukan di dalam Injil Lukas bab 19 ayat 11 sampai 27. Dalam Injil Matius, perumpamaan tentang talenta merupakan bagian dari khotbah tentang akhir zaman yang terdiri atas 2 bab, yakni bab 24 dan 25. Perumpamaan tentang talenta mengisahkan bahwa ada orang yang tidak menjalankan talenta. Akibatnya, talenta itu diambil daripadanya dan diberikan kepada orang yang telah menjalankan dan menghasilkan banyak talenta. Sedangkan dalam perumpamaan tentang uang mina, para hamba itu bertanya mengapa uang itu diambil dan diberikan kepada orang yang sudah mempunyai 10 mina. Jawaban Tuhan itu menyadarkan hambanya bahwa Tuhan itu membutuhkan orang yang mampu bekerja sama untuk mengembangkan uang mina. Allah senantiasa membutuhkan kerjasama dari kita manusia untuk mengembangkan talenta, untuk memperoleh hidup yang sejahtera. Sabda Yesus di atas maupun perumpamaan tentang talenta sebenarnya menegaskan kepada kita bahwa pelayanan yang kita lakukan di bumi ini merupakan salah satu cara
yang dapat menentukan posisi kita di dalam kerajaan surga. Jika kita setia, maka Allah pun akan setia dan pasti akan menganugerahkan kepada kita tempat yang layak. Begitupun sebaliknya, jika kita tidak setia, Allah pun akan memberikan tempat kita yang pantas sesuai dengan perbuatan yang tidak setia itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus senantiasa mengajak kita untuk menjadi pelita. Sebagaimana pelita memberikan cahaya, begitupun juga kita yang menjadi pelita kehidupan hendaknya senantiasa memancarkan cahaya kasih Allah kepada sesama. Ada beberapa cara yang dapat kita tempuh agar kita bisa menjadi pelita kehidupan bagi semua orang. Pertama, kita menjadi pembawa cinta kasih. Allah adalah kasih dan Allah senantiasa mengasihi kita. Kasih Allah kepada manusia adalah kasih yang tidak terbatas. Kasih Allah sering kita rasakan di dalam kehidupan kita setiap hari, dan hendaknya harus kita wartakan kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Kita membagikan kasih kepada orang lain dengan cara senantiasa menebarkan kebaikan dan cinta kasih kepada orang lain. Allah menghendaki agar kita manusia hidup saling mengasihi, sehingga hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Kedua, sabda Tuhan merupakan pelita bagi langkah kita. Allah senantiasa membimbing kita melalui sabdanya. Kita hendaknya membaca dan merenungkan sabda Allah melalui kitab suci. Sabda Tuhan yang kita baca hendaknya diaplikasikan di dalam kehidupan kita setiap hari. Kita menunjukkan cara hidup yang diilhami oleh sabda Allah. Dengan cara ini, orang lain akan termotivasi untuk juga selalu hidup seturut kehendak Allah. Ketiga, menjadi pribadi yang senantiasa membawa kedamaian dan kejujuran. Dunia dewasa ini dipenuhi dengan dua persoalan pokok, yaitu hoaks dan peperangan. Banyak oknum yang tidak bertanggung jawab menyebarkan berita bohong kepada masyarakat. Berita-berita itu dibuat sedemikian rupa sehingga banyak masyarakat yang terjebak dan pada akhirnya percaya akan berita hoaks tersebut sebagai sebuah kebenaran. Dunia juga sedang dilanda dengan peperangan dan perpecahan. Negara-negara bertikai dan terlibat di dalam peperangan serta perlombaan senjata. Peperangan menimbulkan korban jiwa dan kerugian yang tidak sedikit. Kita diharapkan untuk menjadi pelita yang membiaskan cahaya kejujuran dan kedamaian. Allah tidak menghendaki manusia terlibat dalam peperangan dan saling memusnahkan. Keempat, kita menjadi pribadi yang juga senantiasa memperjuangkan kelestarian lingkungan hidup. Salah satu masalah lain yang menjadi ancaman
ialah kerusakan lingkungan hidup. Banyak orang yang menggunakan kekuasaan untuk mengeruk kekayaan alam secara tidak bertanggung jawab. Penggundulan hutan dilakukan dengan tujuan untuk mengambil kayu, dan cara ini dilakukan dengan tidak bijaksana. Akibatnya, terjadi kekeringan yang berkepanjangan, kurangnya kadar oksigen, panas terik yang berkepanjangan, dan juga banjir ketika musim hujan. Bumi dan manusia mengalami kelangkaan air yang berakibat fatal terhadap kelangsungan hidup. Selain itu, pemanasan global menyebabkan naiknya permukaan laut sehingga banyak pulau kecil yang tenggelam. Berhadapan dengan situasi ini, kita hendaknya menjadi pelita yang senantiasa mengajak orang lain untuk menjaga dan melestarikan alam dan lingkungan di sekitar kita. Yesus pernah bersabda bahwa menjadi muridnya bukanlah hal yang mudah. Menjalankan tugas perutusan tentu saja banyak tantangan yang akan kita hadapi. Begitu pula untuk menjadi pelita. Walaupun menghadapi banyak tantangan, kita hendaknya selalu ingat bahwa Yesus selalu menyertai kita. Karena itu, marilah kita menjadi pelita kehidupan yang senantiasa menerangi dunia dengan cahaya cinta kasih dan kebaikan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih. Demikianlah renungan yang dapat saya bawakan dalam kesempatan ini. Mari kita semua hendaknya menjadi pelita yang senantiasa membawa kebenaran dan kebaikan di dalam hidup kita. Mari kita tutup kegiatan kita pada kesempatan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Putramu Yesus Kristus adalah cahaya dunia yang senantiasa membawakan terang kepada kami umat-Mu. Engkau telah memilih kami menjadi pengikut Putramu, dan kami telah Engkau gabungkan di dalam gereja. Bantulah kami agar kami mampu menjadi pelita kehidupan yang senantiasa memberikan cahaya kebaikan, cinta kasih, kejujuran dan kedamaian di dalam kehidupan ini. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.